application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, seperti yang Anda bisa lihat, saya kembali memakai baju merah. Artinya ini adalah sebuah berita yang hot. Apa itu? Ada dua nih, sekaligus saya mau bahas ya. Yang paling hot adalah mengenai pernyataan dari Jaksa Agung bahwa koruptor dalam kasus Pertamina bisa dihukum mati. Mampus deh. Ternyata ada loh, ya, yang mengatur hukuman mati untuk korupsi. Nah, makanya jangan di skip ya, nanti saya akan bahas ya. Jadi para koruptor kasus Pertamax yang di Pertamina ini bisa kena hukuman mati. Ada pasalnya, nanti saya bahas ya. Kemudian saya juga akan bahas mengenai para korban Net 89 yang beberapa hari lalu menggeruduk Kejaksaan Agung juga. Soal restoratif justice. Apa itu Pak restoratif justice? Nah, makanya dengarkan. Jadi ini dua berita ini berhubungan dengan Kejaksaan Agung ya. Kita lihat dulu demo para korban Net 89 yang menggeruduk Kejaksaan Agung beberapa hari lalu. Nah, di sini ratusan korban investasi robot trading Net 89 demo di Kejaksaan Agung. Tak mau kasusnya dibawa pengadilan. Loh, kok nggak mau dibawa ke pengadilan? Nah, tentu ada alasannya. Jadi begini. Nah, para korban investasi bodong ini ya, Net 89, dia mempertanyakan kasus mereka ini yang mendadak P21 setelah 3 tahun diusut. Dan di saat mereka memutuskan jalan damai. Jadi begini ya, bagi Anda yang tidak mengerti soal P21 mengenai restoratif justice, saya terangkan secara singkat. P21 adalah suatu titik, sebut saja gitu ya, di mana suatu kasus yang bolak-balik dari kepolisian ke Kejaksaan Agung dinyatakan komplit dan siap untuk disidang. Itu P21 ya. Nah, ceritanya selama 3 tahun antara kejaksaan dan kepolisian ting-tong tidak kunjung lengkap itu berkasnya, kira-kira begitu. Ada yang kurang, harus diperbaiki, dan seterusnya. 3 tahun tidak kunjung P21, sehingga mereka memutuskan damai gitu ya, antara pihak pelapor dengan terlapor. Mereka damai dan didapatkan kesepakatan untuk ganti rugi dan segala macam ya. Itu namanya restoratif justice. Oke, lanjut dulu lah beritanya nih ya. Nah, oleh karena itu, karena mereka sudah mencapai perdamaian, tapi tiba-tiba kasusnya dinyatakan P21 dan siap untuk disidang. Tentu mereka menolak. Kenapa? Nggak mau disidang? Iya, kalau disidang, satu, makan waktu, kemudian bisa ada salah satu mengajukan banding, kemudian bisa mengajukan kasasi, bisa mengajukan PK, bisa 1 tahun nggak selesai ini kasus. Padahal sebelumnya dua pihak ini sudah damai. Ya udah, barang yang sitaan dijual atau bagaimana gitu ya, diberikan sebagai ganti rugi. Sudah pernah saya bahas di konten saya sebelumnya. Jadi oleh karena itu mereka nggak terima. Mereka gelar aksi demonstrasi itu di gerbang belakang gedung Kejaksaan Agung Jakarta Selatan Rabu lalu. Ya, mereka menolak kasus penipuan investasi bodong itu berlanjut ke persidangan dan menuntut restoratif justice ya, yang sebelumnya mereka sudah terjadi kata sepakat antara dua belah pihak ini. Ya tinggal dijalanin restoratif justice. Damai, itu maksudnya. Kenapa harus sidang? Padahal mereka sudah nunggu 3 tahun, nggak P21. Udah restoratif justice, udah damai, dinyatakan P21 untuk dimajukan sidang, gitu ya. Mulai nangkap ya. Nah, jadi di sini mereka tuh membawa spanduk
Katanya, kami mau restoratif justice, katanya ya. Kenapa polisi dan jaksa tidak mau? Katanya ya. Ada apa? Dan juga ada poster bertuliskan restoratif justice yes. P21 bukan solusi buat kami. Saya setuju sih ya, karena dia udah tunggu 3 tahun tidak kunjung P21. Mereka sudah damai. Tiba-tiba dibilang P21 dan siap maju sidang. Capek deh gitu ya. Oke. Nah, ini pemimpin paguyuban yang menaungi korban net 89 yaitu Hadi menyatakan aksi ini bertujuan mendorong aparat penegak hukum untuk membantu pelaksanaan restoratif justice katanya. Karena restoratif justice ini dianggap sebagai penyelesaian paling efektif, efisien dan lebih cepat. Iya, karena dua pihak sudah sepakat damai. Ya sudah, langsung jalanin, gitu kan? Nah, jadi dikatakan di sini juga para korban dan pihak terlapor sudah menandatangani perjanjian damai pada 10 Februari 2025. Nah, sedangkan saat ini kasusnya karena tadi sudah P21 malah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Waduh, oleh karena itu para korban menyoroti proses penanganan kasus ini yang sudah makan waktu 3 tahun. Ya, dia sudah nunggu 3 tahun, tidak P21, akhirnya mereka damai, keluar P21. Jadi ketika mereka sudah menandatangani akta Van Dading, ya tadi ya perdamaian gitu ya, kenapa tiba-tiba dibilang P21, ya kan? Sehingga harus masuk persidangan. Nggak perlu sidang lagi, orang sudah damai, begitu maksudnya ya. Begitulah kira-kira kata pengacara paguyuban Gempur Net 89 yaitu Oni Asad, ya. Astaga, capek kan? Nah, ini menarik ya. Ternyata di September 2023, Jaksa Agung ST Burhanuddin dinobatkan jadi tokoh restoratif justice. Maksudnya apa? Begini. Nah, Pak Jaksa Agung ini, ST Burhanuddin, sekarang juga masih Pak Burhanuddin ya, meraih penghargaan Detik.com Award 2023 kategori tokoh restoratif justice. Nah loh, Jaksa Agung itu dinobatkan sebagai tokoh restoratif justice. Nah, Pak Burhanuddin ini menjadikan restoratif justice sebagai program utamanya. Catat ya, program utama Pak Jaksa Agung dalam mengedepankan keadilan bagi masyarakat. Ini kan ironis ya, Pak Jaksa Agung dinobatkan sebagai tokoh restoratif justice. Tapi sekarang mereka sudah damai, tinggal jalankan restoratif justice-nya, tiba-tiba P21. Padahal sudah 3 tahun dia nunggu. Oke, lanjut dulu nih ya. Penghargaan Detik.com Award 2023 ini digelar di Westin Hotel, Jakarta Selatan. Kamis 21 September 2023, ya kira-kira 1,5 tahun yang lalu ya. Pak Burhanuddin katanya hadir langsung di lokasi. Nah, Pak Jaksa Agung ini menjadikan program restoratif justice sebagai program utamanya. Makanya para korban demo, kenapa harus P21 Pak? Ini kan katanya Bapak kan menjadikan restoratif justice sebagai program utama. Iya, ironis ya. Nah, jadi katanya program ini untuk mencegah perkara kecil sampai diproses hingga pengadilan. Ya, disebutkan juga di sini kurun 2023 sampai 2022 kejaksaan sudah menyetop 2.103 perkara lebih lewat restoratif justice sehingga menghadirkan keadilan untuk semua. Nah, mungkin saran saya kepada Pak Jaksa Agung, karena Bapak sudah dinobatkan sebagai Bapak atau tokoh restoratif justice, ya tolonglah Pak diperhatikan nih para korban net 89, ya kan? Di sini dibilang kan restoratif justice ini bisa menyelesaikan perkara sehingga menghadirkan keadilan untuk semua, bagi korban dan bagi terlapor. Sudah sepakat Pak, sudah ada akta Van Dadingnya. Kenapa harus maju sidang lagi P21? Iya kan jadi lama Pak. Oke, jadi ini mungkin untuk perhatian Pak Burhanuddin. Oke, nah kita masuk nih ke kasus korupsi Pertamina. Kemarin sudah saya buatkan videonya ya, bahwa Kejaksaan Agung itu membantah ada catatan penyidikan yang bocor, sehingga ada video tuh yang hoax yang saya bilang ya, yang judulnya Buku Gelap Kejaksaan Agung. Oleh karena itu di sini dipertegas lagi ya,
Kejaksaan Agung membantah Erick Thohir dan Pak Boy Thohir terlibat kasus Pertamina. Loh, ini Kejaksaan Agung yang bilang loh ya. Jadi dengan kata lain sekaligus membantah lebih presisi lah gitu ya, bahwa video yang beredar itu adalah hoax. Nah, di sini Kejaksaan Agung mengaku tidak menemukan dugaan keterlibatan Menteri BUMN Erick Thohir serta sang kakaknya Garibaldi Boy Thohir di kasus korupsi minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina. Ya. Nah, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Pak Harli Siregar menegaskan tidak ada informasi keterlibatan keduanya seperti yang disebutkan di video itu ya, dari pihak penyidik, seperti informasi yang di video tadi ya. Jadi nggak ada katanya informasi fakta soal itu cuma bisa-bisaan orang yang memang iseng ya, buzzer yang saya bukan belain Pak Erick dan Pak Boy ya, yang mau mendiskreditkan keduanya dan juga mendiskreditkan Pak Karyoto, Irjen Pol Karyoto yang sekarang Kapolda, juga Pak Arya Sinulinga dan siapa itu Rafiq apa gitu ya. Jadi nggak ada ya. Jadi ia mempertanyakan dasar informasi. Dapat dari mana? Nggak ada kok catatan penyidikan yang bocor gitu ya. Ya. Jadi video itu yang menuding keterlibatan pihak tertentu. Ada lihat lagi lah video saya ya. Itu tidak berdasarkan fakta-fakta penyidikan. Jadi dari mana mereka dapat informasi itu? Ya. Nah, kan di video saya juga sama ya, Kejagung sebelumnya juga membantah kabar adanya dokumen catatan hasil sitaan dari rumah saudagar minyak Risa Khalid yang bocor. Sehingga dibuatlah video itu, wah ada keterlibatan sini, ada uang 50 miliar per bulan untuk Pak Erick dan Pak Boy, 20 miliar per bulan untuk Pak Irjen Pol Karyoto, dan seterusnya. Waduh. Dan lucunya banyak yang percaya, makanya saya bilang itu bebek dungu, ya kan? Bener dong. Oleh karena itu, Pak Harli bilang, isu adanya catatan penyidik Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus yang bocor itu tidak benar dan menyesatkan. Oke? Nggak ada. Begitu juga ada gesekan antara KPK dan Kejaksaan Agung, tidak ada. Ya. Nah, ini dia merespon lah ya. Merespon video yang viral itu yang hoax. Oke? Nah, ini menarik nih yang ini nih ya. Kompas.com kemarin memberitakan bahwa para tersangka yang terseret dalam kasus korupsi Pertamina berpotensi dijatuhi hukuman mati. Mampus deh. Setuju nih ya. Hal ini diungkapkan Pak Burhanuddin yang sebelumnya dinobatkan sebagai tokoh restoratif justice itu. Ya kalau ini sih nggak bisa restoratif justice. Ini harus hukum berat, bahkan hukum mati. Nggak bisa ini restoratif justice ya. Mau damai sama siapa? Sama ribuan, ratusan ribu, bahkan jutaan rakyat yang dikorbankan, nggak bisa. Pada nggak mau restoratif justice, ini nggak bisa gitu ya. Jadi hal ini diungkapkan Pak Burhanuddin saat sesi jumpa pers bersama dengan pihak Pertamina di Kejaksaan Agung Kamis kemarin. Ya, waduh, bisa dihukum mati ya. Nah kita lihat nih, kenapa bisa? Jadi begini katanya ya. Yang pasti katanya ya, tunggu hasil penyidikan soal hukuman mati itu. Kenapa? Jadi begini duduk perkaranya. Jadi kita akan melihat nanti hasil penyelidikan ini. Kita lihat dulu kata Pak Burhanuddin. Ya, ini disampaikan Pak Burhanuddin merespon pertanyaan soal kemungkinan para tersangka ini dijatuhi hukuman mati. Karena, nah ini dia yang menariknya. Korupsi ini terjadi pada tahun 2018 sampai 2023. Beririsan dengan pandemi COVID yang terjadi pada tahun 2020. Kalau kita bilang sadis juga nih koruptor ya. Orang lagi susah COVID, dia korupsi. Jadi ini maksudnya beririsan, terjadi beririsan dengan pandemi COVID. Oke? Nah, apa hubungannya dengan hukuman mati? Nah begini, ada undang-undang ya, yaitu Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Undang-Undang Tipikor. Di mana kalau kita baca pasal 2 ayat 2 dikatakan bahwa pidana mati dapat dijatuhkan terhadap koruptor bila melakukan korupsi ketika negara dalam keadaan bahaya, ketika terjadi bencana alam nasional, ya, atau sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara
dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Iya dong, waktu COVID kan krisis kita. Orang nggak bisa dagang, mau beli barang susah, lagi krisis. Ya, jadi menurut Burhanuddin, hal ini bakal menjadi salah satu hal yang dipertimbangkan penyidik dalam proses penyidikan. Ya, jadi apakah ada hal-hal yang memberatkan dalam situasi COVID? Saya yakin pasti ada lah. Lagi COVID dia korupsi. Astaga, ya. Oleh karena itu ancaman hukumannya akan lebih berat. Bahkan dalam kondisi yang demikian bisa-bisa hukuman mati. Mantap, boy. Ya, jadi kita lihat dulu ya bagaimana hasil penyidikannya itu. Oke, jadi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kita berharap banget dah gini ya sama Kejaksaan Agung dalam kasus korupsi Pertamina ini ya. Kalau ini saya setuju, tidak ada restoratif justice-nya. Tapi dalam kasus Net 89, ya kan Pak Burhanuddin sebagai tokoh restoratif justice. Pak, tolong dilihat nih Pak, kasihan nih Pak para korban Net 89. Udahlah, Bapak kan tokoh restoratif justice. Jalankanlah itu yang namanya restoratif justice. Oke? Jadi itu saja dari saya, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.